Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini bertemu lagi bersama Bu Guru. Kita akan belajar bersama pelajaran tematik tema 4 subtema 1 muatan pelajaran bahasa Indonesia KD 3.4 tentang hidup bersih dan sehat di rumah ya. Selanjutnya di subtema 1 kali ini kita akan belajar atau akan membahas tentang yang pertama, kosakata tentang lingkungan rumah yang bersih, langkah-langkah membuat cerita berdasarkan gambar, ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat, dan yang terakhir menulis informasi dari hasil pengamatan. Langsung saja kita membahas yang pertama, kosakata tentang lingkungan rumah yang bersih. Kosakata dapat diartikan sebagai daftar kata-kata. Daftar kata-kata atau kosakata tersebut dapat berkaitan dengan hal tertentu. Misalnya, kosakata tentang lingkungan rumah yang bersih. Untuk itu, kita itu dapat menemukan kosakata di dalam teks atau bacaan. Seperti ini. Di sini ada sebuah percakapan antara lebah dan semut. Bu Guru bacakan ya, kalian silahkan menyimak. Apa yang sedang kamu lakukan, semut? Aku sedang membersihkan rumahku. Untuk apa kamu bersihkan? Agar rumah bersih dan sehat. Mengapa rumah perlu bersih dan sehat? Rumah akan rapi dan terhindar dari penyakit. Oh, terima kasih semut. Aku juga mau hidup bersih dan sehat. Ya, sama-sama menjaga kebersihan rumah merupakan tanggung jawab kita bersama, ya. Itu merupakan contoh percakapan tentang lingkungan yang bersih ya. Dari percakapan lebah dari semut, kita dapat menemukan beberapa kosakata yang berkaitan dengan lingkungan yang bersih. Di antaranya apa aja ya tadi ya kira-kira? Yo, kita bahas satu persatu. Tadi ada kosakata bersih. Bersih itu artinya bebas dari kotoran. Dan kosakata yang selanjutnya yang kita temukan tadi di percakapan tadi adalah sehat. Sehat itu artinya keadaan saat kondisi tubuh bebas dari penyakit. Dan yang terakhir kosakata yang kita temukan adalah penyakit. Penyakit itu artinya gangguan kesehatan. Dan yang selanjutnya kita akan belajar tentang langkah-langkah membuat cerita berdasarkan gambar. Sebuah informasi dapat diperoleh dengan mengamati sebuah gambar. Informasi yang kita peroleh dapat disajikan dalam bentuk cerita. Langkah-langkah yang pertama untuk membuat cerita berdasarkan gambar adalah yang pertama, mengamati gambar dengan seksama dan teliti. Yang kedua, menemukan tema atau topik. Yang ketiga, membuat beberapa kalimat yang menceritakan isi gambar. Dan yang keempat, merangkai beberapa kalimat menjadi suatu karangan yang utuh. Dan yang kemudian kita akan belajar tentang ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat. Kita harus menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Lingkungan yang tidak sehat dapat mengundang banyak penyakit. Seperti ini. Ini ada sebuah percakapan tentang lingkungan yang tidak sehat antara cicak dan kecoa. Ya, Bu Guru bacakan lagi. Nanti kalian silahkan menyimak. Dimulai dari
yang berbicara yaitu cicak. Mengapa di sekitarmu banyak sampah? Kecoa. Kemudian si kecoanya menjawab, manusia selalu membuang sampah di sini. Kemudian cicaknya bicara lagi, jika kamu jadi manusia, apa yang akan kamu lakukan? Kemudian si kecoa menjawab, aku akan membuang sampah ke tempatnya. Kalau tidak, rumah akan kotor dan bau. Rumah juga akan menjadi sarang penyakit karena banyak kuman. Setelah kecoa mengatakan jawaban seperti itu, kemudian cicak berpikir dan mengatakan setuju. Kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Kemudian ini ada contoh lagi. Ini ada sebuah gambar yang menunjukkan lingkungan yang tidak sehat. Ini ada sebuah rumah ya. Itu ada yang habis belajar, bukunya tidak dibereskan, kemudian habis bermain, mainannya tidak dikembalikan ke tempatnya. Itu ada juga yang habis makan, makanannya masih berserakan dan ada sampah-sampah juga tidak dibuang ke tempatnya. Nah, seperti itu merupakan ciri-ciri rumah atau lingkungan yang tidak sehat. Dapat disimpulkan bahwa lingkungan yang tidak sehat akan mengakibatkan timbulnya banyak penyakit dikarenakan banyak sampah yang berserakan. Kemudian membuang sampahnya itu juga sembarangan, tidak di tempat sampah, dan juga tidak membersihkan lingkungan dengan baik. Lanjut yang terakhir, kita akan belajar mengenai menulis informasi dari hasil pengamatan. Dari hasil mengamati sebuah gambar, tadi yang sudah kita bahas di sebelumnya tadi, kita dapat memperoleh informasi penting. Informasi tersebut dapat dibuat menjadi hasil pengamatan. Hasil pengamatan dapat disajikan secara lisan ataupun tulisan secara singkat, padat, dan jelas ya. Demikian penjelasan dari Bu Guru untuk pelajaran tematik tema 4, muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.4. Selanjutnya